semua, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan atau akan memaparkan materi dari tugas kelompok yang sudah diberikan oleh dosen kami. Nah, dengan mata kuliah yaitu mata kuliah Upanishad. Sebelum lanjut ke materi, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pada slide ini itu terdapat judul dari tugas yang sudah kami buat. Adapun judulnya adalah Masalah Manusia dan Ajaran Upanishad dalam Konteks Kehidupan Modern. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, kita akan lanjut ke perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Yuhude Pinayati Mandara, nomor absen 2 dengan NIM 18101101118. Di sini saya sebagai moderator sekaligus sebagai seorang penyaji. Hai, perkenalkan nama saya Nimade Anindya Saraswati Rahayu, NIM 181101135, nomor absen 11. Hai, perkenalkan nama saya Putra Distira Dharma Putri, NIM 181111143, nomor absen 18. Hai, saya Idewa Aijiati, NIM 18110110048, absen 21. Hai, perkenalkan nama saya Sarwulandari Putri, NIM 18101101160, nomor absen 24. Nah, itulah tadi perkenalan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Dilanjutkan dengan slide selanjutnya, yaitu mengenai pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Nah, yang pertama itu ada introduction atau perkenalan, yang kedua itu ada presentation atau pemaparan materi, yang ketiga ada analisis atau sesi tanya jawab, dan yang keempat ada conclusion atau kesimpulan. Nah, untuk pembahasan yang pertama akan saya bahas atau akan saya jelaskan selanjutnya ini. Nah, jadi setiap kelahiran jika dipahami sesungguhnya manusia membawa perannya masing-masing. Manusia yang telah melakukan perenungan secara mendalam dengan pikiran yang jernih akan bertanya, apa sesungguhnya yang menjadi tujuan hidupnya? Nah, jadi ada dua macam tujuan hidup manusia, yaitu tujuan duniawi dan juga spiritual. Tujuan duniawi berupa keinginan untuk mengejar harta, kekayaan, dan keinginan. Sedangkan tujuan spiritual yaitu keinginan untuk bersatu kepada yang hakikat dan asal yang sesungguhnya. Nah, agama Hindu memberikan tempat yang utama terhadap ajaran tentang dasar dan juga tujuan hidup manusia. Nah, dalam ajaran agama Hindu ada suatu sloka yang mengatakan atau yang berbunyi Moksartam Jagadita Ya Chaiti Dharma, di mana yang memiliki arti bahwa untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan ketentraman batin atau kedamaian abadi. Maka ini dibarengi dengan tindakan yang searah dengan tujuan tersebut. Tugas dari manusia Hindu dituangkan dalam kegiatan yatnya yang terdiri dari pancayatnya, yaitu dewa yatnya, buta yatnya, selanjutnya ada manusia yatnya, pitra yatnya, dan juga resi yatnya. Selain tugas agama Hindu, yang berkewajiban dalam mengamalkan ajaran agama Hindu yang dijabarkan pada catur marga yoga, yaitu Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga, dan Raja Marga. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, yang pertama saya akan membawakan materi mengenai pengertian manusia. Manusia dalam perspektif agama Hindu berasal dari kata manusia yang berarti makhluk hidup yang mempunyai pikiran. Manusia memiliki kesempurnaan, peralatan yang mengatur dirinya menemui penciptanya, yaitu ide Sang Yang Widi Wasa. Nah, dikatakan pula dalam Manawa Dharma Sastra bahwa manusia secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, yakni manusia, di mana kata manu berarti pikiran dan sya menunjukkan sifat dari kata benda yang didekatinya. Sehingga manusia diartikan sebagai ia yang memiliki pikiran dan menggunakan akal pikiran. Manusia mempunyai kesempurnaan untuk mengatur dirinya sendiri menemui penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
Nah, selain itu, dalam Sara Samuscaya juga disebutkan bahwa dari sedemikian banyak makhluk hidup yang dilahirkan, sebagai manusia itu saja yang dapat berbuat baik dan buruk, mempunyai kemampuan untuk melebur perbuatan buruk ke dalam perbuatan baik. Nah, selanjutnya demikianlah pahalanya menjadi manusia. Dalam ajaran agama Hindu, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan atma, di mana tubuh mempunyai wujud nyata bersifat fana. Sedangkan atma itu bersifat kekal. Ini dinyatakan dalam petikan Bhagavad Gita yang dapat diartikan sebagai berikut. Apa yang tak pernah ada, apa yang ada tak akan pernah ada. Apa yang ada tak akan pernah berhenti ada. Keduanya hanya bisa dimengerti oleh orang yang melihat kebenaran. Yang tak pernah lahir dan mati juga selalu ada, tak akan ada berhenti ada, tidak dilahirkan, kekal, abadi, selamanya, tidak mati dikala tubuh manusia tiada. Nah, dalam agama Hindu, manusia pada hakikatnya dilahirkan untuk memperbaiki karmanya sehingga dapat semakin cepat mencapai tujuan hidup agama Hindu. Nah, selanjutnya di dalam zaman Brahmana diuraikan bahwa manusia terdiri dari dua bagian, yaitu yang bagian pertama adalah bagian yang tampak dan bagian yang kedua adalah bagian yang tak tampak. Bagian yang tampak terdiri dari 5 unsur, yaitu rambut, kulit, daging, tulang, dan sumsum. Nah, kemudian yang kedua ada bagian yang tak nampak, terdiri dari unsur penentu hidup seperti nafas atau prana atau atman, akal, budi, pikiran, manas, penglihatan atau caksu, dan pendengaran atau srotra. Manusia memiliki 5 panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Nah, 5 alat bertindak yaitu tangan, alat melahirkan, alat pengeluaran kaki, dan lidah. Selanjutnya dalam tinjauan biologi. Manusia atau orang dapat diartikan berbeda-beda dari segi biologis dan rohani, begitu juga dalam istilah kebudayaan atau secara campuran. Secara biologis, manusia dapat diklasifikasikan sebagai Homo sapiens, yang berarti manusia yang tahu. Dikaitkan dengan ia yang mempunyai pikiran, maka sangat erat konteksnya bahwa manusia itu merupakan makhluk yang memiliki pikiran serta makhluk yang berpengetahuan dan tahu. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang masalah manusia dan era modern. Masalah manusia pada abad ke-21 ini yang kita ketahui bersama adalah abad di mana umat manusia mengalami semacam lonjakan besar atau kehidupan pragmatis yang kebutuhannya semakin hari semakin banyak. Mulai dari makanan, minuman, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan pokok lainnya. Kultur modern melahirkan kultur insan. Era ini menjadikan manusia bukan sebagai manusia yang semestinya, melainkan menjadi mesin yang mau tidak mau harus terpaksa dilaksanakan karena besarnya permintaan negara dan pasar hari ini. Era modern. Pendidikan agama Hindu yang mengarahkan tingkah laku umatnya untuk selalu berbuat dharma serta selalu bertakwa kepada ide Sang Hyang Dewasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan agama Hindu menekankan pada pendidikan susila atau etika budi pekerti manusia. Sesungguhnya, susastra Hindu banyak sekali mengajarkan perilaku baik, luhur, dan mulia untuk tercapai ketentraman, keamanan, dan kedamaian dunia seperti yang tertuang dalam kitab suci Weda, tepatnya Upanishad. Kitab Upanishad adalah risalah filosofi yang menguraikan pembelajaran Hindu yang mana siswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan rohani. Upanishad sendiri dapat diartikan sisya duduk di dekat kaki guru untuk mempelajari ajaran Upanishad. Esensi ajaran-ajaran yang tertuang di dalam Upanishad diantaranya yaitu ajaran filsafat, meditasi, konsep ketuhanan, dan tidak luput pula mengenai ajaran etika. Nah, materi selanjutnya yaitu masalah yang dihadapi manusia di era modern. Nah, di era modern seperti sekarang ini tentunya manusia tidak dapat lepas dari yang namanya masalah. Baik itu masalah pribadinya,
masalah dalam lingkungan masyarakat, atau bahkan masalah yang berkaitan dengan tatanan kehidupan beragama manusia. Masalah yang dihadapi manusia di era modern seperti sekarang ini yang dikaitkan dengan masalah tatanan kehidupan beragamanya, khususnya agama Hindu, yakni masalah yang pertama, perubahan atau perpindahan agama seseorang. Masalah ini juga disebut sebagai masalah pindah agama. Dalam agama Hindu, masalah pindah agama erat kaitannya dengan upacara Sudiwadani, yaitu upacara menghindukan orang non-Hindu menjadi Hindu. Dalam upacara ini terdapat masalah yang terkait dengan individu orang yang akan pindah agama, dengan keluarga, dengan lingkungan masyarakat, dan dengan lembaga yang mengatur terkait dengan perpindahan agama ini, yakni PHDI, yaitu Parisade Hindu Dharma Indonesia. Parisade Hindu Dharma Indonesia ini merupakan lembaga Hindu yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat Hindu khususnya di Indonesia terkait dengan tatanan kehidupan beragama dan juga masalah pindah agama ini. Kemudian masalah yang kedua yaitu percampuran agama dengan tradisi masyarakat. Percampuran agama dengan tradisi masyarakat ini merupakan masalah konkret yang sering kita hadapi di lingkungan masyarakat. Contohnya pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Pencampuran agama dengan tradisi masyarakat mengalami pola perubahan cara beragama masyarakat, khususnya pada upacara Taur Kesange pada momentum pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Yang awalnya Hari Raya Nyepi ataupun pelaksanaan Taur Kesange ini identik dengan tradisi ngarak ogogo. Nah, karena pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita membatasi kerumunan sehingga pelaksanaan upacara ini hanya dimaknai secara filosofisnya saja, yakni dengan melaksanakan pecaruan Taur Kesange dan juga pelaksanaan catur berata penyepian yang tidak mengurangi makna dari pelaksanaan Hari Raya Nyepi ini. Kemudian permasalahan yang ketiga yakni perilaku manusia yang menyimpang dalam ajaran keberagamaan. Nah, perilaku menyimpang ini tentunya merupakan masalah dari individu yang manusia yang menganut agama itu sendiri. Masalah ini ada pada diri kita sendiri. Masalah terkait dengan kepercayaan kita dengan ajaran yang kita anut. Dalam agama Hindu tentunya kita senantiasa diajarkan untuk selalu berbuat kebaikan, selalu menanamkan ajaran Dharma. Nah, dalam era modern seperti sekarang ini tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi. Banyak sekali unsur-unsur yang menggoyahkan keyakinan kita dalam beragama. Dan di sini kita harus memaknai hal ataupun peristiwa ini dengan berpikir sebelum berperilaku dan menghayati ajaran agama Hindu khususnya. Kemudian permasalahan keempat yakni konflik agama. Nah, masalah konflik beragama ini merupakan masalah yang tidak asing lagi kita dengar di lingkungan masyarakat. Masalah antara perbedaan pendapat antara agama satu dengan agama yang lainnya. Dalam agama Hindu, kita sering menghadapi berbagai macam polemik ataupun konflik beragama. Baik dalam lingkungan kita sesama agama Hindu ataupun dengan non-Hindu, di mana terdapat perbedaan-perbedaan yang harus kita sikapi bersama, di mana perbedaan ini tentunya harus kita jadikan momentum untuk menghargai satu sama lain dan mengeratkan rasa toleransi antar umat beragama dan umat beragama. Nah, konflik beragama ini muncul karena adanya ego struktural dalam diri individu manusia yang beragama itu. Maka dari itu kita sebagai umat beragama tentunya harus mampu menyikapi
mengendalikan pikiran dan juga menggunakan akal sehat kita dalam berperilaku ataupun bertindak. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan masalah yang dialami manusia di era modern seperti sekarang ini, khususnya agama Hindu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ajaran Upanishad dalam kehidupan modern. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa agama Hindu adalah agama yang tertua di dunia dibandingkan dengan agama-agama lainnya. Sebagai kitab suci agama Hindu, maka ajaran Weda diyakini dan dipedomi oleh umat Hindu sebagai satu-satunya sumber bimbingan dan informasi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari ataupun untuk waktu tertentu. Nah, diyakini sebagai kitab suci karena sifat isinya dan yang menurunkan atau mewahyukan adalah Tuhan yang Maha Esa. Disebut apaureseia. Nah, apapun yang diturunkan sebagai ajarannya kepada umat manusia adalah ajaran suci, terlebih lagi bahwa isinya itu memberikan petunjuk-petunjuk atau ajaran untuk hidup suci. Kitab Caturveda adalah kitab disebut kitab Sruti. Kitab-kitab Aranyaka membayangi atau diambil alih oleh kitab-kitab Upanishad, sama halnya dengan kitab-kitab Brahmana. Para Brahmacari mempelajari kitab Samhita dan para Grahasta mempelajari kitab-kitab Brahmana yang menjelaskan tentang tugas atau kewajiban atau upacara sehari-hari, sedangkan para Wanaprastha mempelajari kitab-kitab Aranyaka. Demikian pula para Samyasin khususnya mempelajari kitab-kitab Upanishad yang mengandung ajaran filsafat. Para guru agung di masa yang silam tidaklah mengklaim dirinya sebagai orang yang berjasa, melainkan hanyalah memelihara dan melanjutkan ajaran kebijaksanaan kuno. Vedanta tidak hanya berarti akhir dari kitab Veda, tetapi juga merupakan puncak tertinggi dari ajaran Veda. Terdapat sejumlah besar daftar nama-nama kitab Upanishad. Secara formal disebutkan 108 buah, namun nyatanya lebih dari jumlah itu. Dari jumlah yang banyak itu, hanya 11 atau 12 yang sangat penting. Kitab-kitab Veda memberikan wejangan tentang rahasia tertinggi terhadap umat manusia. Kitab-kitab ini berisi intisari dari kitab-kitab Veda dan merupakan dasar kebenaran spiritual bagi seseorang yang mencari pencerahan spiritual. Dalam agama Hindu, kitab suci Veda tidak hanya satu buku atau tidak hanya satu kitab, melainkan banyak sekali kitab-kitab yang disebut kitab Veda. Ada ratusan buku yang termasuk dalam kitab Veda atau diakui sebagai bagian dari kitab Veda. Pembagian Veda sendiri terdiri dari kitab Sruti dan kitab Smriti. Kitab Sruti adalah kitab yang diwahyukan, sedangkan kitab Smriti adalah kitab-kitab pelengkap yang merupakan hasil perenungan para maharsi Hindu zaman dahulu. Adapun kesimpulan pada presentasi kali ini adalah agama Hindu memberikan tempat yang utama terhadap ajaran tentang dasar dan tujuan hidup manusia. Ajaran tersebut dijabarkan dalam konsep Caturpurusa Artha atau Caturwarga adalah 4 dasar dari tujuan hidup manusia, di mana yang memiliki bagian-bagian yaitu Dharma, Artha, Kama, dan Moksa sesuai dengan tujuan yang mesti dicapai manusia, yaitu suatu penyatuan kepada yang tertinggi. Maka ini dibarengi dengan tindakan yang searah dengan tujuan tersebut. Selanjutnya, sistem Upanishad yang menghasilkan ajaran yang sekarang kita sebut dengan kitab Upanishad masih tetap bisa dijalankan sampai saat zaman modern ini, sekalipun perlu kita ingat bahwa sifat Veda adalah abadi dan adalah bersifat anandi dan ananta, yang artinya akan tetap relevan dengan perkembangan zaman sampai kapanpun. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jadi, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.